Kenapa kebijakan merupakan inti yang paling penting dalam sebuah organisasi? Karena di dalam kebijakan terdapat sebuah hasil keputusan yang dimana hasil keputusan tersebut telah dimusyawarahkan dan disetujui oleh anggota organisasi yang menyusun kebijakan tersebut. Hasil keputusan yang telah disepakati tentu memiliki tujuan yang bersifat untuk memajukan dan menciptakan keseragaman dalam organisasi, sehingga organisasi dapat berjalan sesuai kebijakan yang berlaku dan tujuan organisasi pun dapat terwujud. Dapat mengenai 2 poin. Poin yang pertama yaitu menangani masalah yang ada dalam organisasi. Apabila ada masalah internal maupun eksternal dalam organisasi, tentu diperlukannya pemecahan masalah agar masalah dapat teratasi. Dalam pemecahan masalah tersebut, perlu sebuah dasar acuan. Kebijakan yang telah dibuat inilah yang dijadikan sebuah acuan dalam menangani masalah dalam organisasi. Poin yang kedua yaitu mengenai sebagai panduan setiap orang dalam pembuatan keputusan. Panduan yang dimaksud adalah apabila setiap orang dalam organisasi tersebut, baik ketua maupun anggota organisasi, tidak bisa sembarangan dalam membuat keputusan. Hal ini harus berpedoman ke kebijakan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Pembuatan kebijakan tentu ada kebijakan lisan dan kebijakan tertulis. Namun, biasanya yang tertulis lebih legal dan ada dasar acuan yang resmi. Namun, apabila kepala perpustakaan belum membuat kebijakan tertulis, tetapi anggota harus melaksanakan kegiatan tersebut, kita sebagai anggota harus mematuhi dan memperingatkan tentang alangkah baiknya secepat mungkin dibuat kebijakan tertulis sehingga kebijakan ini legal dan ada dasar acuannya. Saya akan mengemukakan 2 contoh dari 2 asas yang telah dipelajari. Asas yang pertama adalah kerelevanan. Dalam pemenuhan kebutuhan koleksi, hendaknya relevan antara koleksi yang ada dengan permintaan pengguna. Contohnya saja, sebuah perpustakaan SMK jurusan mesin, siswanya membutuhkan koleksi-koleksi yang berhubungan dengan permesinan. Pustakawan harus mampu memenuhi kebutuhan koleksi yang dibutuhkan oleh siswa teknik mesin tersebut. Asas yang kedua yaitu kerjasama. Kerjasama untuk menciptakan perpustakaan yang mampu memenuhi kebutuhan pengguna tentu perlu kerjasama dari semua pihak dalam pengembangan koleksi. Contohnya, yaitu model kerjasama dalam pengembangan koleksi yang melibatkan banyak perpustakaan yaitu FPPTI, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, yang mengeluarkan kartu sakti sehingga dapat mengakses seluruh perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia. Dan yang terakhir, dalam merancang kebijakan pengembangan koleksi, perlu informasi yang disurvei dari kekuatan dan kelemahan perpustakaan tersebut. Kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna? Karena seiring berjalannya waktu, kebutuhan informasi dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kebijakan yang dibuat harus sesuai dan relevan atas kebutuhan koleksi pemustaka. Dan dalam merancang kebijakan perlu informasi tambahan lainnya yang berfungsi untuk penguat kebijakan sehingga kebijakan tidak hanya kaku dan terpatok pada satu informasi saja.